Udah mulai nggak sih? Iya udah mulai ya, lupa gue. Udah. Jadi buat teman-teman, selamat datang di Otak Udang ya. Iya. Lu mau perkenalan dulu apa gue duluan? Dulu. Gue duluan. Pasti belum tahu lah ya. Nama gue Al. Gue tinggal di Jakarta Selatan. Penting apa lu tinggal di mana? Penting lah, siapa tahu kalau ada yang mau datang, mau cewek gitu datang. Udah. Dan gue Aisyah. Ya udah sih gitu aja. Gue Aisyah. Gue sebagai salah satu host dari talk show Otak Udang. Lo mau kasih tahu nih Otak Udang itu kepanjangan dari apa? Otak Udang nggak ada. Ya. Nggak ada, cuman ya itu cuman apa ya, kayak umpama doang sih. Soalnya kan gue buat apa? Buat ini tuh biar apa ya, kan tentang edukasi nih. Kita bakal ngobrolin tentang edukasi. Nah, tapi biar nggak terlalu berat lah. Santai. Iya, biar nggak terlalu berat. Otak Udang itu kepanjangan dari obrolan tentang akal unik dan dangkal. Jadi kan kita tuh masih pelajar ya, masih banyak yang belum kita tahu, wawasan kita tuh masih dangkal lah istilahnya. Nah, kita tuh mau ngulik-ngulik gitu loh guys, ngulik-ngulik dengan cara mencari orang-orang yang akalnya banyak, yang akalnya unik. Ya kan, Al? Bener banget. Ngomong-ngomong kan kemarin pelajaran KWU nih, Al. Jadi Iya. kasih tugas banyak banget kan sama Pak Angga. Nah, lu tahu nggak sih Pak Angga itu kan punya kedai suatu usaha. Di mana? Ada di, gue lupa di mana, tapi namanya Zoya Coffee. Zoya Coffee, oke. Iya. Itu bagus gak tempatnya? Kebetulan gue belum pernah ke sana. Terus lu cerita dari Iya, Pak Angga? Iya, diceritain sama Pak Angga. Nah, Hmm. gue pengen nanya nih, lu pernah nggak sih ngebangun suatu usaha atau jualan gitu? Kan gimana ya? Gue kan sibuk banget ya. Udah gitu, ya tau sendiri lah gue. Terus udah gitu gue kayak males gitu jualan, sama otak gue belum nyampe lah buat. Berarti lu belum pernah nih coba jualan? Belum. Lah, emang lu udah? Gue pernah loh. Waktu SD tuh gue banyak banget gue jualin, bantuin orang tua gue jualin apa aja gitu. Tapi berarti lu belum pernah sama sekali? Belum. Nyoba jualan apa gitu? Makanan? Iya, kagak sempet. Ya sibuk lah. Lu jualan apa aja, barang bekas gitu ya? Ya enggak lah, makanan dong. Makanan apaan? Ya misalkan kayak makaroni, egg roll. Lu tau egg roll nggak? Egg roll tau lah, telur gulung kan? Iya, tapi bukan telur gulung yang pakai bihun. Oh, yang egg roll kayak gimana nih? Egg roll wafer loh, kayak wafer gitu, egg roll. Oh iya, tahu. Gue kira telur gulung. Jadi lo nggak tahu nih apa aja yang perlu kita persiapkan untuk membangun suatu usaha Enggak. atau poin-poin penting supaya kita bisa sukses. Karena jujur, gue pengen banget tahu ngebangun suatu usaha, tapi tuh gue bingung gimana caranya biar kita suksesnya tuh cepet. Gitu. Lo nggak tahu? Kagak tahu Is. Dangkal lu, mana sih? Orang sibuk Tapi gua. lu inget nggak sih? Apa? Kita tuh waktu itu pernah wawancarain Pak Angga. Oh iya, pernah. Pernah kan? Pernah. Lu nggak inget nih materinya apa yang disampaikan sama Pak Angga waktu itu? Lupa gue. Sumpah, itu tuh Pak Angga waktu itu pernah ngasihin tips, trik sama caranya cepet sukses untuk membangun suatu usaha. Karena Pak Angga juga kayak gua waktu itu jualan dari SD sampai udah gede. Cuma tuh dia berani gitu loh guys untuk membangun suatu usaha. Cuma tuh gue bingung caranya kayak gimana. Gue juga lupa lagi. Berani emang. Kalau yang takut kenapa? Ya kalau takut kan berarti nggak niat. Kalau nggak niat gimana mau sukses ya Pak? Ya nggak? Nggak niat sukses kan bisa. Apaan sih Al? Nggak jelas banget tuh. Yaudah, nih kita lihat ulang lagi aja kali ya videonya. Oh iya, video kita kemarin ya? Iya. Mana? Nih. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah kedatangan narasumber, yaitu dengan Angga. Oh, Pak Angga. Pak Angga ini guru dari sekolah kita sekaligus yang punya usaha ini, teman-teman. Punya usaha Zoya Coffee. Nah kebetulan nih Pak, kita kan ada tugas KWU nih Pak dari Bapak waktu itu. Iya. Untuk cari gimana sih cara membuat
usaha yang baik supaya bisa sukses Iya. gitu dan semacamnya. Saya mau ngasih beberapa pertanyaan Bapak bersedia nggak nih? Bersedia insya Allah. Oke. Jadi pertanyaan pertama yang paling harus diperhatikan ya dalam membangun usaha. Karena kan sebenarnya buka usaha tuh nggak langsung tiba-tiba langsung gitu kan Pak. Enggak Pasti lah, ada nggak perjalanannya mungkin. gitu Betul. kan. Bapak tuh Iya. sebelumnya pernah nggak sebelum buka usaha kopi ini nih, Bapak membuka usaha kecil-kecilan gitu? Banyak ya. Jadi banyak. kopi ini usaha saya yang keberapa kali ya, ketiga lah ya. Pertama saya jualan pecel ayam, pecel lele. Sebetulnya saya dapat banget marketnya, dapat banget pasarnya kebetulan saya jualan di kampus. Di Bareng kampus. sama dosen waktu saya masih jadi mahasiswa. Saya lupa semester berapa. Awalnya itu program dari dosen gitu, nawarin ke saya gitu, saya mau nggak bareng sama saya. Berjalanlah 1,5 tahun. Nah program itu selesai, jadi jualan juga ikut selesai gitu. Nah itu selesai, kemudian saya coba bikin usaha sendiri nih, tapi berbeda dari usaha yang pecel ayam kemarin. Saya jualan pisang nugget. Itu di mana Pak? Dari makanan berat ke Betul, ke makanan ringan. Itu di daerah Tanah Abang, Ben Hill. Oh iya tahu. Itu juga saya berdua sama teman saya. Gerobakan. Oh iya. Gerobakan. Itu berjalan 1,5 tahun. Lumayan ya? Lumayan. Karena udah berhenti, kenapa? Bukan karena sepi, bukan, lagi-lagi. Sama seperti pecel ayam. Yang pisang nugget ini saya berhenti karena harus selesaiin kuliah saya waktu itu. Gitu. Dari dosen saya tuh mengharuskan saya kelarin gitu. Kelarin kuliahnya. Akhirnya saya kelarin. Setelah itu untuk memulai lagi tuh kayak aduh, kayaknya jangan di ini lagi deh. Karena waktu gini nak, saya jualan di pinggir jalan, gitu, nggak ada atapnya. Jadi saya pakai terpal gitu, dibikin sendiri. Ya, tahu kan kayak tukang nasi goreng. Tahu. Nah, gitu. Nah saya ngerasain tuh kayak ya kepanasan gitu, hujan kehujanan. Yang paling enak jelas yang hujan ya. Bagi kalau kita lagi malam gini closing, lagi pengen nutup terus hujan. Capek banget. Nah saat itu saya pikir kayak setelah ini kalau saya pengen jualan lagi, saya pengen buka usaha lagi, kayak pengennya ada tempatnya gitu loh. Ya kayak ada tempat indoornya gitu ya. Iya gitu. Nah itu sebetulnya dua itu tuh bukannya gagal sebetulnya kalau saya nilai, karena berhentinya karena satu alasan, bukan karena sepi, bukan. Gitu. Nah pada akhirnya baru deh usaha ini saya bentuk karena waktu itu lagi FOMO banget kopi ya. Iya. Lagi banyak. Guys, tadi ada masalah kamera ya. Biasanya emang kameramen ya gitulah kayaknya. Ya kita lanjut tadi Pangga dari mana? Iya, tadi saya sempat cerita ya, kalau saya jualan pisang nugget dan juga pecel ayam, pecel lele gitu. Itu berhenti bukan karena sepi pembeli gitu ya. Jadi memang karena ada satu alasan lah gitu kan. Nah saat itu kemudian ada beberapa teman saya yang coba, emang dia saat itu kerja di Starbucks gitu, barista Starbucks. Kemudian dia ngajak kita, termasuk saya, ada berempat gitu kan. Banyak ya? Banyak waktu itu, tapi saat itu cuman open PO aja, dan hanya pertama tuh satu menu doang, butter caramel latte, itu menu pertama kita gitu kan. Nah PO setiap minggu, terus pasarnya lumayan nih gitu kan. Berjalan berapa bulan saya lupa deh, hampir setahun lah PO doang. Kemudian baru tuh terus kayak bikin yuk gitu, fisiknya yuk gitu, bikin toko fisiknya. Berarti Bapak terinspirasi untuk buka kedai kopi ini tuh karena itu? Iya, dan salah satunya juga karena abang saya juga kerja di Tuku Kopi. Iya, di Tuku dia. Dan Tuku buat saya tuh jadi apa ya, panutan buat saya ya. Dia menurut saya top kopi susu dia nomor 1 lah rasanya ya gitu. Ya akhirnya cari dana buat bikin tempat sekecil gini lah gitu kan. Dapat investor dari salah satu orang tua temen. Kita kirim proposal, kita jelasin proposalnya, kemudian dengan rincian BEP-nya gitu kan. Akan balik modal akan berapa lama gitu. Nah disetujuin, akhirnya kita bikin brek kayak gini. Dulu catnya nggak kayak gini awal-awal, konsepnya tuh industrial gitu loh, warnanya kayak
retak-retak gitu ya, industrial lah kayak gitu. Iya. Nah, terus diganti, berjalan setahun. Nih kita kedai ini jalannya udah hampir 3 tahun gitu. Mm-mm. Iya. 3 tahun gitu. Berarti nggak instan juga ya? Enggak, Iya, enggak. kadang kan sebagai generasi Gen Z ini kan orang-orang kayak Mas Raditya juga pengennya usahanya cepat sukses gitu loh. Padahal kan sebenarnya usaha orang yang sukses tuh nggak segampang itu, nggak semulus itu ya. Banyak Betul. perjalanannya. Tapi apa sendiri itu dari mulai buka usaha tuh dari pas kuliah apa? Pas kuliah. Udah pernah? Pas kuliah. Oh, pas kuliah. Mulai banget jualan tuh pas kuliah, sampai sekarang lah ya. Iya. Sekarang ya jalan 3 tahun usaha Zoya Coffee ini, itu juga masih naik turun. Sama lah kayak namanya jualan kan ya. Iya, Kadang rame, kadang ya sepi-sepi kita nikmatin juga gitu. Kalau misalnya ada nggak pertanyaan dari lu? Dari gua dulu. Ada sih, Bapak selama apa ya? Selama jualan itu modalnya itu nyari apa ada terus, maksudnya kayak ada yang ngasih ada yang... Oke, kalau modal tadi ya paling modal awal banget tuh dari investor, dari orang tua temen saya tuh. Dia ngasih buat ngebangun ini, beli alatnya. Alatnya juga, alat kopi kan lumayan banget ya, mesin, grinder gitu. Ya dari investor gitu. Cuman kalau modal bahan, kalau bahan dari kita-kita. Gitu, bahan-bahannya ya. Bubuk, biji kopi, susu dan lain-lain. Gitu. Terus juga ini kan Pak, soalnya usaha kan pasti kemungkinan gagalnya gede. Betul banget. Terus kalau misalkan nih ada 2 orang, misalkan yang satu ini kaya lah Pak, maksudnya ya benar-benar kaya lah. Nah yang satu ini sederhana aja. Nah otomatis kan kalau misalkan punya modal, yang kaya ini kan misalkan rugi kan nggak takut-takut apa, soalnya pasti ada lagi. Nah yang sederhana ini nih, yang kalau rugi ya dia harus ngumpulin lagi lama lah. Nah kalau kayak gitu tuh usahanya mending misalkan buat yang sederhana ini, mending buka pas sudah ada modal, apa buka pas modalnya tuh udah double, maksudnya ada safety money gitu ya. Nah, iya. Kalau saya berprinsip tuh kita tuh selalu punya ide kreatif kita tuh sebetulnya banyak. Cuman orang-orang yang menuangkan ide itu ke actionnya itu yang sedikit. Nah, kalau saya, prinsip saya sih, ini saya belajar dari Bob Sadino ya, dia pengusaha top Indonesia lah saat itu. Terkenal lah ya. Iya, terkenal. Dia bilang tuh kalau misalkan kalian punya idenya udah matang, kalian konsepin, ada brainstormingnya, ada kalian bikin prototipenya gitu kan, terus ada modal walaupun nggak banyak, jalanin gitu. Jalanin karena kalian nggak akan tahu nih akan berhasil atau sukses, atau berhasil atau gagal gitu kan. Yang memungkinkan kalian harus terjun dulu gitu. Iya. Saya waktu buka ini juga kayak berhasil nggak ya, uangnya sebanyak ini nih, takut gagal pasti ada lah Mas. Saya balik ini gimana nih nanti gitu kan. Tapi ya itu jalanin aja dulu gitu kan. Ntar tiap bulan kita cicil gitu buat ngebalikin modalnya. Urusan gagal berarti ya emang wajar lah ya, maksudnya wajar sangat. Jadi mendingan ambil aja, jadi kalau ada kesempatan, ada ide, terus benar-benar diambil aja Pak. Tapi ini ya tetap dengan perhitungan ya, ada konsepnya, ada brainstormingnya, ada percobaannya gitu, harus ada itu. Nah untuk apa ya, ini saya nanya lagi Pak. Boleh. Nah untuk jualan itu harus ada pengalaman enggak? Kalau misalkan kuliah kan ada yang kuliah buat wirausaha gitu. Nah untuk jualan misalkan nggak ada pengalaman itu lah, tapi dia punya ide atau punya apa ya, punya pikiran lah buat jualan. Nah itu harus ada pengalaman kayak kuliah dulu, belajar ini apa enggak apa asal punya, terus ada perhitungan juga, jualan aja. Nggak perlu menurut saya ya. Lagi-lagi saya belajar dari Bob Sadino, dia tuh bukan seseorang yang berpendidikan tinggi, dia orang yang saat itu orang yang miskin gitu. Sampai dia punya toko di Kemang banyak, salah satu di Kemang, Kemcik. Dia tuh nggak punya pendidikan tinggi, tapi dia yaitu punya modal, punya keberanian, ya kan, punya otak, punya berani lah intinya, gitu kan. Jadi nggak harus, menurut saya sih nggak harus berpendidikan tinggi, tapi harus punya ide konsep yang matang lah, gitu. Keberanian, betul sekali. Mungkin nih kameramen ada yang punya Ya mungkin ini Chandra pengalaman kita
saya mau nanya. Iya. Bapak kan sebagai guru juga ya. Dan Bapak juga sebagai ini kan barista. Bapak gimana sih cara handle manajemen waktu Bapak pagi ini? Iya. Oh ini. Bapak juga punya kewajiban pribadi kan? Iya, betul. Ini juga menarik ya. Sebetulnya memang hidup saya di luar, kebanyakan di luar gitu daripada di rumah gitu. Apalagi saya udah berkeluarga nih ya. Saya waktu buat anak istri sangat-sangat kurang sebetulnya. Saya ngaturnya gini. Sekolah kan ngajar dari jam 7 sampai jam 3 ya. Kemudian jam 3 tuh kita selesai. Jam 3 saya jaga ini. Tapi juga nggak setiap hari karena saya harus bagi waktu lagi. Saya juga ngeles privat anak SD. Gitu ya. Di mana itu, Pak? Itu di daerah Menteng. Nah, itu anak itu udah saya pegang jalan 2 tahun lah. Emang udah dari dulu gitu. Jadi ya saya atur gimana caranya. Utamanya tugas dan tanggung jawab saya tuh ada 2 ya. Yang paling penting adalah sekolah, itu paling penting. Sama ini nih. Iya, sama kedai ini. Tetapi alhamdulillahnya kedai ini karena kan saya bertiga sekarang, maaf berempat. Yang jaga bertiga. Karena yang satu ini dia hanya mantau. Gitu. Bertiga ini kita saling backup di sini. Misalkan saya bulan ini ada jadwal PM nih 2 bulan, saya infoin ke grup saya. 2 bulan ada jadwal PM nih, jadwalnya kayak gini. Kemudian tolong backup dulu, nanti gantian. Dia teman saya pun kalau lagi ada keperluan juga seperti itu. Intinya komunikasi itu penting banget tuh. Pokoknya jangan sampai hal-hal kecil pun tidak dibicarakan, justru harus dibicarakan gitu. Jadi komunikasi penting banget. Kuncinya komunikasi. Iya. Ya gimana ya? Ya gitu sih di hubungan juga di bisnis. Iya. Ya udah aman. Itu Opi mau nanya, Opi. Pak. Boleh Pik. Last nih, Pak. Ya. Tips dan trik kuncinya jadi pengusaha itu apa sih, Pak? Nah, iya. Oke. Betul. Ini untuk tugas kita juga nih. Oke. Bagus nih kameramen. Tips and trick ya. Sebetulnya kalau dibilang berhasil juga belum berhasil saya ya. Masih merintis lah. Lagi-lagi kalau kata Bob Sadino, itu kalau usaha, berwirausaha atau berbisnis, udah lebih dari 5 tahun, itu insya Allah akan panjang. Tapi kalau belum bisa bertahan selama 5 tahun, ya masih berproses. Sama ini yang saya lakuin sekarang jalan 3 tahun, masih dalam proses lah. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih kalau kita pengen berwirausaha. Yang pertama tuh yang saya pegang teguh, ada beberapa ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, usahanya harus bersifat original gitu. Kita boleh nih niru usaha orang lain, boleh aja, nggak masalah. Kita kenal namanya konsep ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Kemudian cari usaha yang dapat bertahan lama di pasar. Maksudnya tuh kebutuhan, lihat kebutuhan masyarakat tuh butuh apa sih? Gila nggak sih? Di usia muda kayak gitu, lu bisa bangun suatu usaha, punya brand sendiri. Dan itu juga sebenarnya termasuk terkenal nggak sih, Al? Banget. Itu kedainya tuh untuk di Lebak Bulus ya, itu terkenal banget. Oh, parah. Lebak Bulus. Ya, Lebak Bulus. Kan kita ke sono, gimana sih nih orang? Iya, jarang keluar gue jujur. Gue nggak tahu jalan. Terus apa ya, kedainya tuh minimalis, cocok banget sih buat genzi-genzi. Untuk kayak lu sih sebenarnya. Tapi menurut lu untuk harga segitu, yang kedai-kedai yang harga-harga yang ada di kedai itu, ini nggak pricey nggak? Too much apa enggak? Kedainya sih menurut gue enggak sih, nggak terlalu. Soalnya untuk daerah Lebak Bulus ya, itu kan daerah Jaksel ya. Terus udah gitu juga daerah-daerah yang emang banyak yang nongkrong lah, kayak anak-anak muda yang WFC, WFA mau salah. Ya pokoknya WFC yang kayak gitu-gitulah, seringnya di situ. Cozy nggak sih, nyaman? Nyaman juga, harganya juga ya Terjangkau standar lah guys. buat kopi-kopi gitu. Iya. Nah, kesimpulannya Al, apa yang lu dapet dari hasil wawancara kita kemarin? Kan kita udah nonton ulang nih, ya kan? Iya. Tadi lu lupa, sekarang udah nonton ulang. Iya ini. Masa lu lupa lagi, Al? Kesimpulannya ya, jujur Pak Angga ini apa ya, dia kan masih muda banget ya, masih muda lah. Terus Ya tadi masih muda ya untuk membangun usaha yang sukses gitu. iya, terus juga
Ya udah gitu kan dia jadi guru juga kan di sekolah kita. Iya, heeh. Nah jujur kalau dari wawancara tuh, jujur dia keren banget sih, Mm-mm. parah keren banget. Dia kayak kalau level kerennya tuh dia di atas. Karena untuk- dia ngambil 2 job gitu kan. Iya. 3 lah istilahnya. Dia bisa membagi waktu sebagai guru, sebagai pemilik coffee shop, dan juga sebagai apa ya, kehidupan dia sendiri. Karena Iya, kan iya. nge-handle-nya pasti lumayan ribet kan. Berarti Pak Angga tuh salah satu orang yang sangat produktif guys, yang patut banget kita contoh. Ya pokoknya apa ya, sifat dia tuh yang pantang menyerah kan, dia juga jualan dari Iya, kecil kan. Nah yang gua kaget ya, Perjalanan itu juga nggak gampang kan, ternyata nggak instan ya. gak nggak sih? instan, susah. Jadi kalau misalnya kita simpulin tuh poin-poin yang penting tuh satu, usaha. Pokoknya kalian harus niat usaha. Kalau nggak ada niat sama usaha ya udah blast, nggak bakal kejadian itu kalian punya usaha. Parah. Terus kedua modal nggak sih? Modal, iya Ya, pokoknya modal. kalian kalau misalkan nih, gue bilangin aja nih, kalau kalian mau buka usaha, pastiin kalian ada modal buat kedepannya. Karena kalau misalkan kalian apa ya, bener-bener tuangin duit kalian ke usaha, terus kalian malah nggak ada duit buat kedepannya, itu Agak urusannya. berabe sih. Iya. Ya daripada pinjol kan, lebih mending kalian dapetin. Kita tadi mention pinjol loh guys. Lu pernah pinjol apa gimana? Pernah. Serius? Enggak. Kagak bercanda. Ya itulah pokoknya harus ada modal yang lebih lah. Jadi kalau kalian emang takut banget buat gagal ya pastiin aja buat Tapi ada. nih Al, Hah? inti dari segala kunci lu untuk sukses membangun usaha itu niat kan Al? Niat, harus niat. Niat dan usaha. Karena kan bangun suatu usaha itu kan gak mudah. Kita harus benar-benar ada niat dan usaha untuk membangun suatu usaha. Apa sih kok nggak efektif banget kalimatnya? Pokoknya gitu guys. Terus nih ya Al. Oh Efektif, kita udah tanya tadi di wawancara itu ada pertanyaan yang gimana cara Pak Angga ngebagi tiga job dalam kehidupan. 3 jam. Kok 3 jam? 3 job. 3 job. Ya 3 job. Nanti Apa? gue lupa. Bakal kita tampilin di Gimana? di sini di talk show kita maksudnya. Tadi yang 3 job itu. Iya, bukan 3 job sih, lebih tepatnya 3 bagian. Karena kan dia sebagai seorang guru, Iya. pemilik kafe, dan juga kehidupan dia pribadi. Ya ntar ini PR sih buat editor loh. Editornya lagi duduk. Nah, editor. Mana sih editornya? Itu Mata gue nih. belum banget nih. Oh ini. Ini kritik. Ya udah nih, pertanyaan gue terakhir. Lu terinspirasi nggak sih Al setelah wawancara sama Pak Angga kemarin? Jujur terinspirasi banget sih, apalagi anak muda kayak gue, terus dia juga masih muda kan, jadi Iya, betul. nggak apa ya, gapnya nggak begitu jauh lah, jadi jujur terinspirasi banget lah. Anjir. Tapi kan Pak Angga sendiri bilang kalau barista di situ tuh salah satu anak lulusan Percik juga kan. Lu ada niat gak mau apply Apply situ. jadi barista ya nggak sih? Enggak, gue kayaknya abis ini gue kuliah dulu sih harus. Kalau mau kuliah. Pokoknya lulus dari SMK ini gue mau kuliah ya, karena lalu sendiri emang kagak kuliah? Kuliah, gue mau kuliah. Nah lu mau ngambil apa? Aduh, gue mau ngambil yang seputaran di kafe aja sih. Tapi gue nggak mau tok di kafe gitu loh. Kurang. Kuliah tuh ngambilnya TV. Iya gitu. Ya Kayak gitu-gitu lah. produksi media, broadcasting, film. Nggak, bukan itu TV. Lu nyolong. Apaan sih? Nggak jelas banget lu. Ya elah. Ini Oh, maksud lu ngambil. Ini belum ini nih. nggak connect guys. Oke. Diem lu lah. Apa sih itu? Aku kagak jelas. 5 Ya menit lagi judul lagu. Iya. Kasih kan ngasih kita. Iya parah sih, asik banget obrolan kali ini. Aduh, gue tiba-tiba pengen ini deh, matcha lagi. Matcha Matcha yang itu di ya? kafe. Iya. Itu enak sih Al. Matcha. Matcha sih. Garing banget jujur. Ya Ya udah sih, udah nggak sih guys? Ya udah. Obrolan kita dangkal banget loh. Kayaknya lebih masuk obrolan kita sama Pak Angga deh. Lebih seru, lebih berwawasan, lebih berilmu daripada gue ngobrol sama Al doang berdua, nggak jelas banget. Siapa yang nggak jelas? Lu Iya sih. Udah guys, terima kasih yang closing udah nonton. guys, closing. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Terus semoga apa yang kita sampaikan dari hasil wawancara kita dengan Pak Angga itu bermanfaat untuk kalian dan kalian bakal terinspirasi untuk membangun suatu usaha kayak Pak Angga, ya nggak sih?
Iya benar banget kayak. Kok lu nggak fokus gitu sih? Oh lu yang belakang. Oh iya. Kru kita ada yang berantem ya. Bersik banget sih, editor diam deh. Oh edit. Lu gua pecat lu ya. Udah. Closing. Ya udah guys, makasih udah nonton. Buat kalian yang pengen buka usaha, ya kalian cerna baik-baik lah. Iya. Tadi ngobrol Lu sama- sendiri mencerna nggak nih? Cerna, jujur cerna tadi ayam 1. Ayam. Kan cerna makan. Udah ini ngejesnya yang 1. Oke guys, makasih yang udah nonton. Salam buat bapak ibu kalian. Kalau bapak ibu kalian nonton, say hi. Buat nama gua Al. Hai, dan nama gue Aisyah. Terima kasih sudah menonton. Apa sih terima kasih mulu? Intinya, kalau next episode, sampai jumpa di next episode dari Otak Udang Talk Show. Makasih. Dadah.